Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Udin Channel. Kali ini Pak Udin akan menyampaikan video pembelajaran untuk kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 keberagaman budaya bangsaku. Pak Udin memiliki pilihan kegiatan untuk kalian. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Bangun Pemudi Pemuda. Kalian boleh memilih salah satu. Ananda, di dalam video kali ini kalian akan belajar 4 hal. Yang pertama, budaya daerah beserta alat musik khas daerahnya. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, sikap menghargai keberagaman daerah. Yang keempat, mengetahui tentang bunyi dan proses perabatannya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Mari kita membaca. Pak Udin sudah menyiapkan satu teks yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ini ada alat musik tradisional. Kira-kira dari mana ya? Coba kalian tebak, dari mana alat musik tradisional ini? Ya, betul, dari Bali. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko.
Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Di dalam teks tersebut terdapat ide pokok dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa ya yang dinamakan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita pelajari. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Pak Udin sediakan satu paragraf. Nanti kita akan berlatih menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Sudah siap anak-anak? Mari kita coba mencarinya. Yang pertama kita cari gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok tadi apa? Ayo, gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ini. Kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok bisa ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Di dalam paragraf ini tentukan gagasan pokoknya kira-kira yang mana ya? Mari kita baca terlebih dahulu. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Yuk, kita cari gagasan pokok. Gagasan pokok itu kan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ya, yang paling utama adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya, setelah gagasan pokok kita dapatkan, kita lanjut mencari gagasan pendukung. Gagasan pendukung pokoknya selain dari gagasan pokok itu ya gagasan pendukung lah. Ya, gagasan pendukung yang bergaris bawah merah. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jika ada yang tanya, Pak Udin, jika gagasan pendukungnya hanya satu kalimat, boleh nggak ya? Boleh aja. Yang perlu kalian ingat,
ingat bahwa gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokoknya. Jelas ya, Nak? Kita lanjutkan. Mari kita berlatih. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan. Sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Ini adalah salah satu sikap menghargai keberagaman. Yang kedua, tetap bergaul dan berteman dengan orang yang memiliki keterbatasan fisik. Ini juga masuk ke dalam menghargai keberagaman, baik itu keterbatasan fisik maupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Ya, pokoknya kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menghargai orang lain yang sedang beribadah. Kita harus saling menghargai ya, supaya kehidupan kita tentram, aman, dan nyaman. Yang keempat, bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga atau merayakan hari kebesaran. Contohnya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan lain sebagainya. Kita sebagai tetangga harus bergotong royong dan bekerja sama, sehingga kehidupan kita saling menyenangkan. Ya, kita lanjut. Yang kelima, bersahabat bersama seseorang yang walaupun berbeda ras. Tadi sudah saya singgung ya. Walaupun kita berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda rambut, kita tetap bersatu. Tidak boleh bertengkar. Jika kita saling menghargai, kehidupan kita pun jadi tentram. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Ini adalah gambar dari angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Tulislah nama alat musik tradisional lain atau yang sudah kalian ketahui dan jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Ada contoh yang pertama adalah suling. Suling itu berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi adalah alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua, saluang. Berasal dari daerah Sumatera Barat. Cara memainkannya adalah dengan meniup dan menarik nafas secara bersamaan. Kendang. Berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan dengan dipukul sehingga menimbulkan getaran udara dan menghasilkan bunyi. Yang keempat adalah tifa. Tifa berasal dari daerah Maluku dan Papua. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi dengan cara
dipukul sehingga menimbulkan getaran udara dan menghasilkan bunyi. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Ananda, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Siapa yang pernah mempraktekkan? Telinganya ditaruh di atas meja, kemudian mejanya diketuk-ketuk. Telinga kita dapat mendengar suara itu. Kemudian di dalam air, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Jika kita ada di kolam renang, teman kita berada di atas permukaan sedang memanggil kita. Udin, Udin, Udin. Kita pun dapat mendengarnya. Artinya bunyi dapat merambat melalui benda cair. Apalagi kalau kita di dalam air, teman kita memukul-mukulkan kedua batu yang ada di dalam air, kita sangat jelas mendengar suara tersebut. Dan yang terakhir, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Ya seperti ini, merambat melalui udara. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Contohnya di luar angkasa. Ayo, siapa yang pernah keluar angkasa? Pak Udin juga belum pernah. Iya, kita lanjut ya. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Menghargai perbedaan, ingat ya, akan memperkuat apa tadi? Memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ananda, di akhir video perlu Pak Udin menanyakan kepada kalian. Ayo, ingat, Ananda telah belajar apa tadi? Ada 4 hal ya. Yang pertama tentang budaya daerah beserta alat musik khas daerahnya. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, sikap menghargai keberagaman daerah. Yang keempat, mengetahui tentang bunyi dan proses perambatannya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penyampaian Pak Udin minta maaf ya. Anak-anak terus semangat belajar. Jangan lupa selalu berdoa. Di masa-masa pandemi ini kita harus menjaga kebersihan. Sering-sering cuci tangan.
pakai masker jika keluar rumah. Selalu dukung channel ini dengan cara klik like, klik subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga. Share, insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya!